Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, ya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Narmi, keluarga Mawarwangi, dan segenap santri Majelis Ta'lim Iwamid on Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya untuk bermujalasah mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun pada kesempatan sore yang penuh barakah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratan kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap bapak ibu pendiri pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isna Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku ketua dan wakil ketua umum Majelis Ta'lim Iwamid on Air beserta segenap jajaran pengurus harian Kabinet Fitri yang senantiasa kita semuanya banggakan dengan semangat jihadnya dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa ini, dan yang senantiasa kita semuanya dukung segenap program dan kegiatannya, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulip Mania, rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak fi asy'atul ayyam yaumul jum'ah 31 Oktober 2005 Masehi bertepatan tanggal 9 Jumadil Ula 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermuajahah atau bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamid on Air dalam keadaan sehat wal afiat, zahiran wa batinan insyaallah. Nah, karena itu tidak ada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti ataupun itba segenap ajaran-ajaran sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah muzlimahnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin muslimat santri Majelis Ta'lim Iwamid on Air rahimakumullah. Alhamdulillah ya, insyaallah karena waktu ya, nanti menjelang azan asar kita langsung saja ke bab yang belum kita pelajari ya. Mohon maaf Jumat kemarin semuanya sebagian santri sudah membaca ya. Sekarang kemarin sudah dibaca tapi belum saya jabarkan ya, karena kemarin waktu ya. Di halaman 171 yang dua faidah itu ya, belum diuraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua faidah. Pertama, tidur memiliki beberapa tata krama. Di antaranya ialah berwudu ketika hendak tidur. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
idza akhadta mawja'aka fawadda'u wudu'aka lis-shalah. Artinya ketika kamu bersiap-siap akan tidur, maka wuduklah sebagaimana kamu wuduk ketika akan mengerjakan sholat. Ya. Jadi kemarin bab hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang junub, ya. Sudah, kemudian ada dua faedah di sini. Yang pertama, tata krama ataupun tata cara Rasulullah ketika mau hendak tidur. Ketika hendak tidur. Yang pertama, wudhu. Disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Wudhunya bagaimana? Caranya, ya seperti ketika kita mau sholat. Ya, wudhunya wudhu biasa, seperti kita mau melaksanakan sholat. Ya. Persoalannya, apakah wudhu tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan sholat atau tidak? Menurut pendapat yang masyhur, seseorang boleh ataupun dapat mengerjakan sholat dengan wudhu itu. Adapun apabila wudhunya diniati untuk toharoh atau bersuci. Ya, jadi diperbolehkan ya. Kan misalnya kita semuanya biasa ketika misalnya sudah waktunya mau tidur, pasti kita bersiap-siap. Maka kita disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Kemudian misalnya ketika sebelum tidur tadi dengan gelisahnya mungkin kan ada sebagian kita kan tidak bisa langsung tidur seperti itu ya. Mungkin masih bolak-balik badan misalnya kanan kiri ternyata belum bisa tidur. Kemudian kita sudah punya wudhu dan kita sadar belum melakukan ataupun sesuatu perkara yang membatalkan wudhu. Kemudian ada yang bertanya, apakah boleh wudhunya tadi ketika istilahnya sudah mau naik keranjang mau tidur tadi, apakah bisa digunakan untuk sholat? Jadi jawabannya, kalau niatnya untuk toharoh ataupun bersuci, maka diperbolehkan. Kan niatnya juga sama. Nawaitul wudu ali raf'in hadasil asghari faradhan lillahi ta'ala. Jadi niatnya kan untuk toharoh berarti ya. Seperti itu. Ya, kecuali misalnya dengan sudah tidur, jelas-jelas tidur terlelap, kemudian bangun, misalnya mau langsung sholat, ya otomatis nggak boleh ya. Kan satu perkara yang membatalkan wudhu, karena salah satunya adalah tidur. Kalau sudah jelas tidur, ya tidak boleh. Ya, kecuali kalau misalnya seperti tadi, belum tidur, masih gelisah, misalnya tidak bisa tidur dan sebagainya, dengan menggunakan wudhu tadi untuk melaksanakan sholat hajat, untuk sholat taubat dan sebagainya. Maka itu diperbolehkan. Dan tata krama tidur lainnya ialah tidur di atas lambung kanan atau miring ke kanan dengan menaruh telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Sementara telapak tangan kiri diletakkan di atas paha kiri, sebagaimana tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita tidur, memulainya yang disunahkan oleh Rasulullah miring ke kanan ya Bu, miring ke kanan. Kemudian tangan kanan, telapak tangan kanan itu diletakkan di pipi, ya. Kemudian tangan kiri di atas paha kanan, ya. Di atas paha kiri, jadi miringnya tangannya yang kanan di bawah pipi, yang atas di paha kiri atas. Kan enak Bu seperti itu, kalau terbiasa sudah enak. Kalau kemarin kayaknya siapa yang baca pertama Mbak Zun Ratul, ya Mbak Zun, kayaknya Nawa katanya keringgingan dan sebagainya. Nggak apa-apa Bu, yang penting ketika kita mau tidur, diawali dengan melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Kalau kita mengikuti cara yang tidur seperti Rasulullah, berarti kan kita sudah mengikuti sunnahnya Rasul. Jadi nanti misalnya di tengah tidur, dengan kok misalnya tangan keringgingan dan sebagainya, mau tidur telentang, ya sudah diperbolehkan, nggak ada masalah. Seperti itu ya. Dan biasanya kalau kita tidur pun kita tidak sadar. Kita malang mikung kemana pun juga tidak sadar lagi. Jadi nggak ada masalah. Yang penting ketika pertama kali kita mau tidur, itu disunahkan seperti itu. Ya. Selain itu, orang yang hendak tidur hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda an-naum Allahumma bismika rabbi wa da'tu jambi wa bismika arfa'uh. Allahumma inni amsaktu nafsi faghfir laha
wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka sholihin. Artinya, sesungguhnya ketika hendak tidur, Nabi selalu berdoa, ya Allah, dengan namamu, wahai Tuhanku, aku letakkan lambungku, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memelihara jiwaku, maka peliharalah jiwaku ini. Apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dengan sesuatu yang telah engkau gunakan untuk memelihara hamba-hambamu yang soleh. Jadi disunahkan kepada kita semuanya mengikuti cara Rasulullah ketika mau tidur itu membaca doa. Kalau biasanya harus kita doa sing omong mawon bismika Allahumma ahya wa bismika amut, biasanya ya yang praktis dan ekonomis nanti itu. Intinya kita berserah diri kepada Allah dengan menyebut asmamu, ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan. Kalau kita tidur nih kan istilahnya sudah wallahu a'lam ya. Kalau berarti Allah masih membangunkan kita, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup nafas kembali. Berarti masih diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ya. Jadi berdoa yang pertama, sunnahnya ketika mau tidur. Yang pertama wudhu, yang kedua berdoa. Ada pula hadis yang menerangkan, barang siapa tidak berzikir kepada Allah, maka semalaman itu juga setan akan mempermainkannya. Nah, ini kadang itu kita gelisah, tidur mimpi buruk, ya, kemudian tidurnya tidak nyaman dan sebagainya. Ya mungkin ketika kita mau tidur, mungkin ya kadang kita nih kalau sudah tua banget ya sudah bismillah kadang itu saja nih, tiba-tiba sudah tidur saja. Maka kita lupa berzikir kepada Allah, seenggaknya membaca ayat kursi, ya, ataupun membaca sholawat atas Nabi, seperti itu ya. Sengantuk-ngantuknya kita, secapek-capeknya kita, jangan lupa bismillah, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya Allah, saya mau tidur mau istirahat dengan tenang. Jagalah saya dalam penjagaanmu ya Allah. Seenggaknya seperti itu ya. Secapek-capeknya kita. Tapi kalau misalnya masih punya waktu, misalnya belum terlalu ngantuk dan sebagainya, ya berzikir kepada Allah, membaca ayat kursi, 3 kulhu yang terakhir niku boleh kita amalkan. Ya, karena satu hadis menerangkan barang siapa tidak berzikir kepada Allah, maka semalaman setan akan mempermainkannya. Ya mungkin karena kita tidak berzikir, kemudian para setan itu senang ya ganggu, sedang menggoda kita, ngasih mimpi yang buruk. Mungkin mimpinya dikejar-kejar anjing, dikejar-kejar kucing, nonton itu ya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya ulang lagi bahwasanya tata krama mau tidur yang pertama disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian berdoa, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah sebagai berikut. Artinya, barang siapa setiap malam ketika hendak tidur membaca ayat yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air Dia menghidupkan bumi setelah mati ataupun kering, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, serta kisaran langit dan awan yang dikendalikan oleh langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Maka ayat Al-Quran ini tidak akan lepas dari dadanya. Masya Allah, subhanallah. Jadi ketika kita mau tidur juga disunahkan membaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, atau ayat kursi. Ayat kursi di situ Masya Allah, subhanallah. Kita semuanya gitu kalau mau tidur kita niku kadang
flashback caranya nggih, mengingat-ingat kembali hari ini sudah ngapain saja, kita sudah berbuat apa, kebaikan apa, mungkin kita melakukan maksiat apa dan sebagainya. Dan kalau mau tidur nih biasanya kan ya mikir-mikir dhisik ngoten nggih. Kadang mungkin karena sibuknya hari ini, kadang tidak sempat telepon ke rumah dan sebagainya. Biasanya kan mikir-mikir dulu ngoten ya. Masyaallah subhanallah. Dan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Kita meyakini, mengakui Allah Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Lagi maha pemurah, lagi maha penyayang kepada kita semuanya. Masya Allah. Ya. Dan juga tidak ada misalnya hujan, kita dikasih hujan pun mikir-mikir, Masya Allah, karena adanya hujan, mungkin ada tempat yang kekeringan, kekurangan air, dengan rahmatnya Allah, karunia Allah, dikasih air hujan, maka tempat itu kembali hijau lagi, tumbuh subur lagi, tidak kering, kerontang lagi, dan sebagainya. Masya Allah. Maka di tanda-tanda ataupun kebesaran Allah itu pun, kalau kita bisa memikirkannya, kita berpikir, ya, itu sudah sebagai Masya Allah, Allah itu maha kuasa segalanya, kan seperti itu ya. Kalau dipikir-pikir kita sebagai manusia ini, Masya Allah, tidak ada artinya tanpa pertolongan Allah dan tanpa kuasanya Allah. Maka dengan berbagai tanda yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya tadi, maka niscaya kita sebagai orang yang berpegang kepada Al-Quran, percaya akan keesaan Allah, pasti Al-Quran itu tidak akan lepas dari dadanya. Maka kalau kita semuanya senantiasa meletakkan iman Al-Quran sebagai landasan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita pun akan yakin Allah lah yang sudah memberikan kepada kita dan wajib kita sembah dan kita bersyukur atas segala karunia-Nya. Seperti itu ya Bu, membaca ayat kursi ya. Wa ila Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma la yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ila akhirih. Karena di antara semuanya itu Allah menunjukkan kepada kita semuanya. Ya. Juga termasuk bagian tata krama tidur ialah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa orang yang hendak tidur membaca sholawat atas Rasulullah 10 kali, maka semalaman dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam perlindungannya. Sholawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat Jibril mawon, sholawat saja mengagungkan Rasulullah, mengesahkan Allah, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah 10 kali saja kita membacanya. Ya, kalau misalnya tidak benar-benar bisa tidur, mungkin sekiranya kita sampai tertidur juga bisa, nggak usah dihitung 10 kali. Ya, mungkin sholawatnya terletak di akhir, kita sambil riam-riam, ya biasanya ya, sambil sudah mungkin sedikit ngantuk, sambil sallallahu alaihi Muhammad. Mulut kita tidak berhenti menyebut ataupun membaca sholawat. Masya Allah. Lagi tata krama tidur lainnya ialah hendaknya bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya manusia, ketika manusia mempersiapkan diri untuk tidur, seolah-olah dia tengah bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Ya. Di dalam kitab Taurat terdapat keterangan berikut ini. Ya ibnu Adam, kama tanamu tamutu, wa kama tastaqilu nuba'asu. Artinya, wahai anak Adam, sebagaimana hanya engkau tidur, engkau akan mati. Dan sebagaimana engkau terjaga atau bangun tidur, engkau akan dihidupkan kembali setelah mati. Ya, bertobat kepada Allah. Ya Allah, istighfar. Ya, mengakui mungkin kita melakukan maksiat apa hari ini. Mungkin sholatnya telat. Ya, mungkin bersolat lamcing, salam langsung pelencing, tidak zikir pada Allah. Pikirnya disambi-sambi dan sebagainya. Ya, kita semuanya selalu mengingat-ingat itu ya Bu. Ya. Kadang kita di sini itu sholatnya penting, sholat wusta, sholat yang pasti saja, sholat 5 waktu itu pun biasanya belum selesai sholat ataupun gak ada sholat celok-celok, baik pasiennya dan sebagainya. Kadang zikirnya disambi kalau laku ataupun aktivitas yang lainnya.
kita meyakini kurang baik ngoten tata kramanya dalam berzikir kita akui ngoten. Dan ketika kita mau tidur, kita memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ya, tidak ada kesengajaan ataupun bukan melalaikan tentang zikir dan sebagainya. Insya Allah Allah Maha mengetahui tentang itu. Makanya alhamdulillah bersyukur mungkin dari kita semuanya mungkin Pak sholat masih bisa lanjut zikir sampai 5 menit, 10 menit dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita tidur, sebelum tidur kita lagi mengingat-ingat lagi, bertobat kepada Allah, mohon maaf kepada Allah dan sebagainya. Karena kalau kita tidur itu istilahnya sudah pasrah kepada Allah. Nah, maksudnya seandainya diambil kan ya sudah bablas. Seandainya kita masih diperkenankan oleh Allah untuk hidup, berarti Allah menghidupkan kita kembali. Insyaallah. Tata krama yang terakhir ialah berzikir kepada Allah ketika bangun dari tidur. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul indan tabahu min naumihi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak bangun dari tidur berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali setelah dibangkitkan. Jadi tata krama tidur yang terakhir ialah berzikir kepada Allah. Berarti sudah bangun, kita kembali. Alhamdulillah ternyata ketika mau tidur masih dibangunkan oleh Allah. Kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Alhamdulillah berpuji ataupun bersyukur kepada Allah. Jadi apapun itu yang diawali dengan bismillah, insya Allah kita yakini akan berakhir dengan alhamdulillah. Sama halnya apapun melakukan aktivitas apa, dia bangun tidur, bismillah, mau nyapu, ngepel, dia selesai alhamdulillah sambil rampung, kemudian derek mungkin gelas yambuan, derek, kemudian itu bisa tenang dan sebagainya, masya Allah. Ya, jadi seperti itu, ya, ritmenya kehidupannya seperti itu ya Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian sebagian ulama menambahkan doa sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya qawiyyu mal li dha'ifi siwaka ya qadir an lil ajizi siwak ya azizu malil zalili siwaka ya ghaniyun man lil fakiri siwak Allahumma aghnana bika amman siwak. Artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau yang Maha Suci. Sesungguhnya hamba adalah seorang golongan orang-orang zalim, Zat yang Maha Kuat. Siapapun yang mampu menolong yang lemah selain Engkau. Wahai Zat yang Maha Kuasa, siapakah yang mampu membantu yang lemah selain Engkau? Wahai Zat yang mulia, siapakah yang mampu menolong yang hina selain Engkau? Wahai Zat yang Maha Kaya, siapakah yang mampu menolong yang fakir selain Engkau? Ya Allah, berkayalah kami sebab Engkau dari orang yang selain Engkau. Insyaallah, subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doanya siapa? Nabi siapa itu Bu semuanya? Ya benar jangan tok, benar jangan ngrungokne tok. Nabi siapa? Doanya Nabi siapa? Ya sering kita baca, ya, kalau mungkin kita Nabi Sulaiman, Bunda. Nabi Sulaiman, Bu Mulyani. Ya. Nabi Nabi Yunus. Ketika masuk ke dalam perut paus. Ikan paus. Niku kan diasingkan ataupun carane nek awak dhewe berdakwah ngeten iki lho Bu, di tengah negeri minoritas kan banyak orang tidak suka kepada kita dan sebagainya. Kemudian dijak nang tengah laut Nabi Yunus niku dengan orang-orang niki. Kemudian dikasih pertanyaan tak bisa jawab, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut seperti itu. Maksudnya sudah direncanakan ngoten ya, memang mau dibuang ke tengah laut seperti itu. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa? Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau Maha Suci.
sesungguhnya hamba adalah golongan orang-orang yang zalim. Jadi kita mengakui kita niki orang yang selalu berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa dan sebagainya. Kita mengakui, ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada zat yang patut disembah selain Engkau. Jadi kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengakui kesalahan kita. Insya Allah Allah akan juga membantu kita semuanya. Makanya Nabi Yunus kemudian dikeluarkan dari perut ikan paus di daratan sehingga beliau selamat, seperti itu doanya. Makanya kalau kita semuanya mungkin kita dizalimi orang, mungkin kita dihina orang, ataupun mungkin orang mau fitnah kita berdoa seperti ini saja. Karena kita kalau mau membuktikan, mencari fakta bukti kebenaran, kadang orang kan nggak mengakui ataupun melihat, seperti itu. Jadi doanya seperti ini saja. Insya Allah Allah akan membantu kita semuanya. Dan sampun. Yang kedua, jadi faedah yang kedua, banyak tidur dapat menyebabkan fakir, malas, dan sering lupa. Sedangkan tidur dalam keadaan kenyang dapat menyebabkan pikun di hari tua. Lah niki, ayo ngaku siapa yang kayaknya tidur, mawon niki banyak tidurnya daripada banyak melek. Kalau di sini kayaknya semuanya masih stabil ya, karena kita kan ikut orang, ikut rutinitas sehari-hari dengan pasien, dengan majikan, kayaknya nggak separuh mungkin ya, separuh waktunya 50%. Kayaknya itu nggak mungkin kalau kita nih banyak tidurnya, ya. Karena banyak tidur bisa menyebabkan fakir, malas, dan sering lupa. Nah iyalah waktunya kerja, nggak kerja ya nggak dapat rezeki, nggak dapat duit, nggak dapat upahnya. Nah dia kan jadikan fakir, jadi malas, sering lupa, dan sebagainya. Kemudian kalau sedangkan tidur dalam keadaan kenyang dapat menyebabkan pikun di hari tua. Makanya kalau di ilmu kedokteran pun 4 jam sebelum tidur posisi lambung kita niki harus kosong. Minimal 4 jam ya Bu. Nah, misalnya kita makan jam 7, jam 6, ya dihitung saja. Jam 10, 11 baru tidur. Berarti kita ngikuti kegiatan di Iwamit paling enggak ya jam 11 ya. Nah, kalau seperti itu berarti kan insya Allah lambung kita pun sudah lodang ngoten. Di sini wong tuwek riyen nek mane habis makan terus tidur tidak pripun Bu. Wong panganan sih ana tenggorokan urung teko weteng wis turu ngoten niku ya. Mbah riyen ngoten niku. Nah, kadang kita itu kan waktu masih kecil kan ngoten Bu, sudah kenyang langsung tidur ngantuk ngoten niku ya. Ngoten niku. Nah, seperti itu. Ya, karena nanti efeknya tidak hanya pada saat itu tapi nanti sampai berkelanjutan sampai kita sepuh ataupun di hari tua. Nah, mungkin kalau kita sekarang umur 40 lebih sudah lalenan. Kadang betul nih ya, semuanya masih tengen. Mungkin kan kita nggak tahu kadang nih barang baru diletakkan dicari-cari kadang seperti itu ya. Itu berarti sudah ada tanda-tanda pikun, nonton. Ya, jadi ingat lagi kalau kita ingin sehat, ingin badan kita fit sampai hari tua, juga jangan terlalu banyak tidur Bu. Banyak tidur memang tidak baik, ya secukupnya saja. Menurut ahli kedokteran 6 sampai 8 jam tidur nyenyak itu sudah bagus. Dan ya, pengarang kitab An-Nasihah mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan orang menjadi pikun, bahkan kadang-kadang dapat mematikan, yaitu bersetubuh dengan wanita tua. Yang kedua, tidur dalam keadaan kenyang. Yang ketiga, masuk ke dalam pemandian dalam keadaan perut sangat kenyang. Nah, Niki, mungkin jangan bertanya-tanya, bersetubuh dengan wanita tua itu apa artinya? Jadi 3 hal niki bisa menyebabkan orang menjadi pikun. Yang pertama, bersetubuh dengan wanita tua. Mohon maaf ya, yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah tidak produktif, sudah menopause gitu ya. Makanya kenapa biasanya kalau wanita sudah menopause, tidak produktif, nafsunya itu sudah tidak segereng waktu masih muda, biasanya sudah melemah nafsunya. Nah, kalau misalnya masih punya suami yang muda, masih punya suami yang
masih kuat secara seksualitas misalnya masih bisa lah ngoten nggih. Kemudian istrinya sudah tua. Kalau sudah menopause niku kan mohon maaf, istilahnya itu nek diibaratne motor, mobil niku sudah tidak punya oli ya Bu. Otomatis kan kering. Ngoten. Nah, kalau kering kan dipakai sakit ya, seperti itu lah. Ya, mohon maaf ya mungkin sedikit ya, tapi ya perlu kita jelaskan bahwasanya memang seperti itu. Walaupun mohon maaf mungkin memakai alat pelumas dan sebagainya, tetap saja tidak sama dengan pelumas yang alami. Maka biasanya kalau sudah menopause itu biasanya sudah tidak terlalu lagi tentang seksualitas itu sudah sedikit istilahnya itu nggak terlalu pengen lagi. Ya. Yang kedua, tidur dalam keadaan kenyang juga tidak diperbolehkan ya. Nanti kalau ini pikun Bu, tidak boleh. Soalnya kita pun juga sudah paham tentang hal ini ya. Yang ketiga, tidak masuk ke dalam pemandian dalam keadaan perut sangat kenyang. Sama halnya ketika mau mandi pun sama. Ya harus ada jedanya. Habis makan, kenyang, jangan langsung mandi. Paling enggak 20 menit, setengah jam. Ya baru jenengan mandi. Ya, karena banyak sekali efeknya ya, itu semuanya untuk kesehatan, untuk secara syariah kan juga sudah dijelaskan, belajar pikon nanti, seperti itu ya. Kalau untuk kesehatan, nanti kan bisa kadang niku napa tegang, ya, karena perut masih kenyang, kena air disiram, kemudian nggak nyaman ataupun menyebabkan sakit juga bisa. Jadi semuanya niku ada efek sampingnya. Kenapa kok di syariah ataupun di dalam ilmu fikih diatur ataupun dikasih tahu tata caranya secara ilmu kedokteran, secara ilmu umum pun juga tidak diperbolehkan. Dan ini sebentar lagi juga mau musim dingin ya. Mungkin sekarang jenengan sudah memakai air hangat ketika mandi juga sama. Kalau mau mandi pakai air hangat, ya, dibiasakan dulu disiram kakinya dulu ya Bu. Kakinya ditelesi dulu, ya, dikasih air dulu. Jangan langsung nyiram ke rambut, kepala. Nanti kaget. Jadi kaki dulu dibasahi. Kita pun sama memandikan pasien kita juga sama. Ya. Kita kasih air dulu, kakinya sudah hangat, sudah terbiasa dengan suhu airnya, ya baru kita mandikan pakai dari seluruh badannya. Karena itu juga mempengaruhi. Mungkin kadang ada cerita mandi tiba-tiba stroke, mandi tiba-tiba meninggal dan sebagainya. Karena kaget istilahnya itu seperti itu. Ya, jadi kakinya dimulai terlebih dahulu. Ya, Masya Allah. Sampun selanjutnya, bab selanjutnya, ya, saya kasih lagi. Karena hari ini kakek saya nggak jalan-jalan, ada tamu di rumah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat hendak mengulangi senggama. Dan ini diperhatikan ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan ketika mau mengulang lagi, mau imbuh lagi dalam berhubungan badan dengan suami istri. Syekh Penazam menuturkan dalam nazamnya, wa usluhu li zakarihi kadzalik insya'a audaha bi qurbi dzalik. Membasuh zakar itu disunahkan apabila senggama kedua akan dilangsungkan. Di dalam bait tersebut, Syekh Penazam menjelaskan bahwa disunahkan bagi suami yang ingin mengulang kembali senggama untuk membasuh atau mencuci zakarnya, karena hal itu dapat menyegarkan tubuh dan hal itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya Bu, mungkin yang saat ini di sini belum ada pasangannya, suaminya di rumah, ya. Nah, bisa diperhatikan kalau suaminya di sini bisa dipraktekkan langsung, ya. Jadi ketika kita mau mengulang lagi senggama, misalnya sudah kangen bertahun-tahun, bulan-bulan tidak ketemu, pasti seorang laki-laki itu pengennya kangen terus. Ya, saya yakin semuanya seperti itu. Kalau yang seperti itu masih normal lah ya Bu, sehat namanya. Gitu. Jadi ketika mau mengulang senggama lagi, istilahnya sudah selesai pertama, mau lagi, seenggaknya mohon maaf, kemaluan kita harus dicuci terlebih dahulu. Baik laki-laki maupun perempuan. Disunahkan. Ya, disunahkan. Ya, kemudian setelah dibersihkan, kita wudhu seperti wudhunya orang biasa mau sholat. Disunahkan juga. Ya. Kemudian kemarin juga dijelaskan bahwasannya ketika kita lagi junub,
ketika habis kita melakukan hubungan badan dengan suami kita, tidak boleh langsung minum air. Seenggaknya dibersihkan kotorannya dulu, kemudian berwudu, baru minum air. Kalau kita mau nyusui anak pun juga sama. Jadi jangan sampai masih kotor, belum punya wudu, kita langsung neneni anaknya. Juga tidak baik. Karena efeknya nanti juga ke anak. Jadi seperti itu. Jadi dibersihkan dulu, dibasuh, baru kemudian berwudu, baru tidur. Misalnya rencana nanti mau lagi dan sebagainya. Ya. Yeah. Pengarang kitab Mukhtasar berkata, sunahnya membasuh zakar tersebut berlaku secara umum, baik hendak mengulangi lagi senggama maupun tidak. Pendapat ini juga yang dipegang oleh Ibnu Yunus. Ketika menurut sebagian ulama, sunahnya membasuh zakar ini hanya khusus untuk mereka yang hendak mengulang senggama. Yeah. Jadi baik mengulang maupun tidak, misalnya habis aktivitas niku dibersihkan dulu walaupun nanti mau lagi ataupun tidak. Jadi bukan hanya berlaku untuk yang mau ngulang lagi, Jadi setelah melakukan itu sebaiknya segera untuk disucikan dan dibersihkan. Jadi orang nunggu tidak harus nunggu misalnya mau lagi. Kan kadang itu kita ketika sudah selesai kan kita capek dan sebagainya pengen istirahat. Seenggaknya niku segera dibersihkan dulu wudu baru tidur. Jangan langsung bleksek tidur, nggak boleh ya. Karena masih ada kotoran yang menempel. Ya. Adapun membasuh zakar setelah bersenggama dengan istri yang pertama dan hendak mengulanginya dengan istri yang lain, hukumnya wajib. Hal ini dimaksudkan agar najis pertama tidak masuk ke vagina istri yang kedua. Sementara membasuh vagina tidak disunahkan, karena menurut pendapat Imam Abu Hasan, hal ini dapat mengendorkan vagina. Ya Allah, Kalau ini kayaknya nggak berlaku untuk santri wawit nih. Nggak ada yang dimadu lah, nggak mau ada yang dimadu kayaknya. Jadi ya sudah, satu suami untuk satu istri, katanya. Ya mungkin kalau kita semuanya secara umum pasti ya nggak mau ya, Bu. Misalnya suami kita misalnya mau mencari istri lagi, kebanyakan kita sebagai manusia perempuan yang umumnya pasti menolak poligami dan sebagainya. Tapi kalau mungkin ada, misalnya ada dalam kitab ini disebutkan, misalnya sudah selesai dengan istri pertama, kemudian mau menghampiri istri kedua, maka wajib zakarnya ataupun kemaluan suami dibersihkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Biar najis yang pertama tidak masuk ke vagina istri yang kedua. Seperti itu ya. Syekh bin Azam menuturkan dalam nazamnya, wa kullu ma'in baridin ya sahi yumna'u syurbuhu 'ala nikahi. Kadzaka sahi ba'da wad'i yuttaqo ghuslu qadihi bidzaka haqiho. Setiap air yang dingin, setiap air yang dingin, wahai kawan, jangan diminum setelah melakukan senggama. Demikian pula, wahai kawan, setelah senggama, zakar harus dibasuh dengan air dingin. Syekh bin Azam menjelaskan bahwa setelah bersenggama tidak boleh meminum air dingin setelah bersetubuh dan membasuh zakarnya dengan air dingin karena dapat membahayakan. Jadi ketika kita selesai berhubungan badan, juga jangan sampai minum air yang dingin. Jadi air suhu ruang saja ya, karena tidak baik untuk kesehatan juga, membahayakan. Dan juga kalau kita membasuh kemaluan kita juga jangan pakai air dingin. Kalau di rumah kita umumnya ya Bu, pasti air pakai air toren niku kan, kadang niku dingin. Kalau kita ngisi lagi tangkinya baru hangat dan sebagainya ya, seperti itu ya biasanya ya. Misalnya toren yang ditaruh itu kan biasanya dingin. Ya, mungkin kita caranya ya bagaimana biar air itu tidak terlalu dingin. Istilahnya kan tidak kaget nonton mawon ini kalau dingin banget, apalagi mungkin di daerah pegunungan, daerah dataran tinggi, kadang kan air itu dingin secara alami ya, seperti itu. Nah, mungkin kita juga bisa istilahnya sambil merebus air atau sebagainya, menggunakan air yang hangat. Atau sekarang di Indonesia pun juga sudah modern ya, sudah banyak yang memasang air hangat juga sudah ada. Ya. Pengarang kitab Ilzah mengatakan bahwa setelah bersenggama hendaknya tidak membasuh zakar dengan air dingin,
sebelum zakar benar-benar dingin atau lepas. Ya, hendaknya menunggu beberapa saat. Nih, nih. Ini kan sudah capek ya Bu, biasanya nih, habis bertarung. Biasanya seperti itu nih. Nah, kemudian istirahat sebentar. Nih. Kemudian baru membersihkan kotorannya. Dan juga jangan sampai menggunakan air yang terlalu dingin. Dan penazam meneruskan nazamnya berikut ini. Wa naumuha ba'dal faraghi ya fatah bi jambihal aymaniha kawa'ata yujibu sahih zakaraw wa aksuma zakartu ya sahibi aksihim lama. Tidur istri seusai senggama wahai pemuja adalah dengan lambung kanan. Pahamilah keterangan ini. Cara tidur seperti itu menyebabkan anak yang terlahir laki-laki. Kebalikan dari apa yang saya katakan, anak yang terlahir wanita. Lah, niki mungkin jenengan punya program anak, pengen anak cowok Bu, pengen anak perempuan Bu, bagaimana caranya? Seperti itu ya, banyak sekali dari kita semuanya. Sebenarnya misalnya yang masih berjuang garis 2 dikasih rezeki, dikasih keturunan saja sudah bersyukur. Tapi kan nggak ada salahnya. Misalnya request, minta kepada Allah, ya Allah, kalau pengen cowok, ya Allah, kalau pengen anak cewek, misalnya. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Setelah berkumpul suami istri, nih, tidur dengan lambung kanan. Jadi miringnya miring nengen ya Bu. Dan kalau pengen anak cewek, berarti miring ke kiri. Jadi setelah berhubungan itu loh, maksudnya posisi tidurnya. Ngaten ya. Siapa tahu nanti manjur, mungkin ya sudah punya anaknya cewek 2, pengen cowok, seperti itu ya Bu. Ya. Dan penyusun kitab An-Nasihah mengatakan bahwa jika suami menghendaki agar anak terlahir laki-laki, maka setelah bersenggama, hendaklah suami meminta istrinya supaya tidur miring ke kanan. Apabila menghendaki anak perempuan, maka sebaliknya. Apabila tidurnya hanya untuk istirahat, maka sebaiknya tidur dalam posisi telentang. Jadi ini yang bagi promil, program hamil, mungkin anaknya sudah 1, misalnya umurnya sudah 5 tahun, 4 tahun, sudah misalnya buka KB, pengen nikah, pengen punya keturunan lagi, mungkin anak laki-laki. Nah, berarti ketika setelah berhubungan badan, si istri diusahakan tidur dengan posisi miring ke kanan. Kalau anak perempuan, posisi miring ke kiri. Kalau tidurnya ya sudah tidur biasa saja, tidak ada niatan untuk promil ataupun menambah keturunan, ya sudah tidur telentang saja, sudah, ya. Dan Imam Ibnu Ardo menuturkan bahwa pengarang kitab Al-Iddah berpendapat apabila suami merasa akan mengalami ejakulasi, maka hendaknya dapat mengubah posisi tubuhnya agak condong ke kanan. Demikian pula ketika mencabut zakarnya. Insya Allah anak yang akan lahir adalah laki-laki. Dan ini semuanya ada yang mau nambah anak laki-laki apa buatan ini? Santri pamit. Pulang nanti. Kalau pengen laki-laki dan perempuan kembar Bun. Masya Allah. Bu Tini Bun, Bu Tini Sakura Bun. Oh, Masya Allah. Request kepada Allah langsung 2 sekalian ngoten nyuwun nggih. Nggih. Riyen nggih nate keguguran ngoten dados diijoli menawi kalih Gusti Allah. Nggih, Masya Allah. Nggih, semoga Allah maringi rezeki pada panjenengan. Nggih. Jadi ini adalah cara yang diresepkan oleh kitab Qurratul Uyun. Jadi kalau kita mau menginginkan anak laki-laki, ketika suami sudah mau mencapai puncaknya ejakulasi ya, mohon maaf ya, sudah mau brol, sudah mau puncaknya, nih, maka mengubah posisi tubuhnya agak condong ke kanan. Jadi rotok miring nang tengen tubuhnya suami ya, dicondongkan ke kanan. Nih. Kemudian setelah itu, misalnya sudah ejakulasi, kemudian mencabut zakarnya. Insya Allah anak yang terlahir adalah anak laki. Ya wallahu a'lam. Ya. Ada banyak cara ya Bu. Mungkin kita sebagai suami mengkonsumsi daging merah seperti daging sapi, ya, daging kambing, daging unta, intinya daging-dagingan merah ya. Itu insya Allah juga gennya nanti akan mempengaruhi ke kelahiran anak. Ya, kalau
suaminya suka sayur-sayuran, istrinya suka sayur-sayuran. Kebanyakan itu anak perempuan juga ada yang seperti itu. Ngoten nggih. Ya, mungkin kalau lebih jelasnya lagi bisa konsultasi ke dokter. Ngoten. Ini menurut syariat itu seperti itu caranya. Ngoten ya. Dikatakan bahwa barang siapa menginginkan anak laki-laki, maka hendaklah memberi nama Muhammad terhadap kandungan istrinya. Jadi kalau anaknya laki-laki, hendaknya depannya dikasih nama Muhammad. Muhammad siapa terserah. Mau mengambil dari Al-Asma'ul Husna, dari nama-nama putra Rasulullah, ataupun putra para nabi-nabi, sahabat, boleh. Makanya seperti itu. Tapi depannya dikasih nama Muhammad. Dia lebih afdol. Dan selanjutnya saya penazam menuturkan dalam nazamnya, tamat sahibuh tilami ya fata fahaka hukmahu sahya sahiha tabata ingkana ammu bahati karamah wa suha uqubatu alamah wa iyakum bi ghairi surati warat fa ni'matu yarawna wa jadi dalafanat. Kemudian orang yang bermimpi keluar mani, wahai pemuda, secara rinci hukumnya telah benar, yang benar telah ditetapkan. Apabila hal-hal yang mubah itu merupakan penghormatan, jika sebaliknya itu pertanda penyiksaan. Apabila sama sekali tak tergambarkan, patutlah jika mimpi itu merupakan kenikmatan. Saya penazam mengingatkan faedah tersebut bahwa sesungguhnya mimpi itu ada 3 macam, yaitu karomah, ukubah, dan nikmah. Pengarang kitab An-Nasihah menuturkan bahwa ada kalanya mimpi junub itu merupakan, jadi selanjutnya tentang mimpi ya, mimpi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama karomah, kedua ukubah, dan nikmah. Yang pertama ukubah atau siksaan, yaitu impian yang tergambarkan di dalam mimpi itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Mimpi tersebut merupakan siksaan karena mimpi itu tidak akan terjadi kecuali dari orang yang meremehkan agama dengan melihat atau membayangkan hal-hal yang tidak halal. Mimpi seperti itu juga merupakan suatu penghinaan setan kepada orang yang mimpi tersebut. Masya Allah. Jadi mimpi itu dihukumi jadi siksaan ataupun ukubah karena impian itu tergambarkan dalam mimpi dan merupakan perbuatan yang diharamkan. Kan misalnya mohon maaf nih, kan kalau tanda-tandanya laki-laki sudah balik atau dewasa itu lewat mimpi basah ya. Anak kita itu ya Bu, yang cowok mimpi basah. Nah kalau misalnya mimpi basah tersebut karena kita sebelumnya mau makan, kita semua ini sekarang zaman era digital nih, kalau mau melihat apa, kadang kita scroll TikTok, scroll Facebook, kadang niku lihat sesuatu yang bisa menimbulkan hasrat dan sebagainya ya, mohon maaf. Nah seperti itu berarti kan karena mimpinya membayangkan orang tadi ataupun siapa gambar tadi, berarti itu menjadi suatu siksaan karena sudah membayangkan kemaksiatan ataupun nikmatnya dari hal-hal yang tidak halal tadi. Itu kan bukan istrinya, bukan yang halal disetubuhi, tapi dia mimpi tentang wanita itu misalnya. Itu berarti sebagai siksaan dan juga penghinaan setan. Na'udzubillah ya. Makanya mohon maaf ya, mungkin jenengan pernah bertanya kepada suami. Kita yang punya suami pernah bertanya. Mas, misalnya jenengan kalau ngimpi basah itu siapa? Pernah nama membuatan Bu jenengan? Kalau saya pernah ya, nggak apa-apa bercerita di sini ya. Maksudnya pernah. Mungkin kita kan sebagai kadang niku mencari-cari berita, kadang seperti itu ya. Katanya nggak kelihatan siapa wanitanya, nggak jelas siapa, maksudnya samar siapa, ya tiba-tiba saja keluar. Nah kalau seperti itu kan tidak kelihatan ya, maksudnya tidak tahu siapa, bagaimana siapa orangnya. Tapi kalau sudah mewujud siapa orangnya dan itu bukan pasangan halal kita, ya kita nggak tahu, mungkin itulah tipu dayanya setan. Istilahnya seperti itu ya Bu. Paham ya? Kita sudah dewasa pasti juga pernah lah kadang kalau layah-layah dengan suami. Kalau pasangan kita Bunda. Kalau pasangan kita nggak apa-apa, berarti itu halal. Mimpi yang nikmat. Ini mimpi yang kedua nanti ya, seperti itu. Itu namanya kalau yang mimpi ukubah atau siksaan itu seperti itu. Kemudian yang kedua di saya terangkan. Yang kedua mimpi nikmat atau kenikmatan, yaitu mimpi yang di dalamnya
tidak tergambarkan kotoran apapun melebihi kotoran yang ada pada tubuh manusia. Sementara menolak kematangan sperma dapat menarik syahwat. Selain itu, juga dapat menjadikan sebab teralihnya pahala mandi jinabat. Nah, ini tidak tergambarkan kotoran apapun yang melebihi kotoran pada tubuh manusia. Jadi kalau suami kita ataupun dulu masih muda, suami kita pernah mimpi, kemudian tidak kelihatan siapa sosoknya, berarti itu nikmat. Makanya kan satu tanda mimpi itu kan kadang kita membayangkan ya, karena tidak pernah mimpi ya Bu, maksudnya kan kita bertanya kepada yang laki-laki, dulu mimpi bahasa itu bagaimana Thomas, atau bagaimana atau Pak, misalnya seperti itu kan kita tanya. Katanya memang nggak kelihatan orangnya siapa, dan tidak terbayangkan ya, maksudnya wajahnya, tubuhnya nggak kelihatan. Dan tiba-tiba mimpi saja, kemudian keluar gitu saja. Nah, berarti itu diarani mimpi nikmat. Kan biasanya kalau setelah itu kan kita wajib mandi besar ya, mandi jinabat seperti itu. Nah, berarti itu kenikmatan dari Allah yang memang sudah digariskan kepada kaum Adam ataupun kaum laki-laki. Kan ya. Kalau mimpinya mungkin mimpi kita, ya alhamdulillah suami mimpi kita Bu berdua, alhamdulillah, berarti ya wes itu kenikmatan ya, ataupun ya wes ya, karena suaminya istrinya kita ya, itu berarti pasangan halal kita, nah, tidak ada masalah. Ya, yang ketiga karomah atau penghormatan, yaitu suatu mimpi yang di dalamnya tergambarkan apa yang diizinkan syara, karena di dalam mimpi itu terdapat kenikmatan tanpa ada penyiksaan. Maka secara mutlak karomah lebih utama daripada kenyamatan. Nah, lagi seperti tadi nggih, Bu In, misalnya Bu Indarti, misalnya dengan tanyalah kalau sama suaminya, Bu, sama istrinya. Nah, berarti dinamakan karomah atau penghormatan. Karena saking kangennya, karena saking rindunya kita kepada pasangan kita, ternyata dikasih mimpi oleh Allah bertemu, Masya Allah. Ya. Jadi itu dinamakan karomah, karena itu adalah suatu impian yang diizinkan syara. Gitu, kita kan halal bagi suami kita. Ya, kemudian mimpi ternyata sudah terkabul mimpi bareng pasangan kita. Jadi itu dinamakan karomah atau penghormatan. Masya Allah. Faedah lagi, Imam Tafjaruni mengatakan bahwa bagi orang yang mengkhawatirkan takut dirinya mimpi keluar mani, maka ketika akan tidur hendaklah dia membaca ini. Allahumma inni a'udzubika minahtilami wa a'udzubika ayyal abas syaitanu bi fil baqdomil manam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari mimpi keluar mani, dan aku berlindung kepadamu dari permainan setan atas diriku dikala terjaga dan tertidur. Nah, doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali dan ditambah dengan membaca ayat kursi dan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nih, ayat kursi ini sangat mandi sekali ya Bu. Nih, nonton niku kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal apapun, zikir, dalam hal ya, boleh kita amalkan. Nah, di situ dengarannya ayat kursi ini kan apa Bu? Ayat apa? Pengusir setan gitu. Gitu, ayat pengusir setan gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan. Ya, jadi seperti itu ya, insyaallah. Monggo kita semuanya belajar, insyaallah, dengan kita semuanya meyakini bahwasanya Allah Esa, ya, sudah yakin kita semuanya tidak diragukan lagi, insyaallah kita pun akan mendapatkan kebarokahan dari apa yang sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang penting zikrullah, ingat Allah dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kembali lagi dari awal tadi. Sunah-sunahnya tidur apalagi Bu? Ayo buka mulut penuh ngantuk. Sunah-sunah tidur tadi yang saya diuraikan di depan tadi apa? Bu, buka mulut. Berwudu dulu, Bun. Berwudu, kemudian Membaca doa. Doa, kemudian Berzikir. kemudian
Terus menghadap ke kanan, miring ke dengan tangan kanan, kanan di atas di lambung perut kanan. tangannya di Kemudian sebelah kanan di atas di bawah pipi, yang sebelah kiri di atas bawah paha. pipi. bentar. Terus lagi apa? Lagi. Uzur harus berwudu, walaupun uzur berwudu. Tetap berwudu. Ya, nanti saya terangkan dulu. Sebentar Bu Widi. Ayo. Lagi apa lagi? Lagi. Napa meleh? Apa tadi Bun? Masih Sampai ada mana lagi? tadi? Tidur pakai tangan lambung kanan. Tangan kanan di kanan di bawah pipi, tangan kiri di atas paha kiri. Terus membaca Zikir, berzikir. sudah, zikir sudah. So, solawat, Bu, membaca solawat. Kemudian bertobat kepada Allah. Kemudian apalagi? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Kemudian membaca ayat kursi. Apa? Ayat kursi. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, berdoa kepada Allah. Bahwasanya kita mengakui sebagai hambanya Allah yang banyak salah dan dosa, semoga Allah mengampuni. Dan kita berserah diri kepada Allah. Kemudian satu lagi kalau aku sudah bangun kita mengucapkan tata krama yang terakhir. Alhamdulillah kepada Allah dan doa kita zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bangun lagi setelah Allah mematikan ataupun menidurkan kita semuanya. Alhamdulillah, barokallah. Insyaallah manjing ya. Kalau kita amalkan ya Bu, solawat Salawat biasa mawon, salawat nggak usah panjang-panjang. Salawat sikril niku mawon sudah, katanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dulu materinya sudah banyak nih ya. Kemudian kalau kita semuanya mau mengulangi senggama lagi, tadi apa disunahkan apa? Untuk berwudu terlebih dahulu, membersihkan kemaluan terlebih dahulu, terus berwudu. Kemudian jangan menggunakan air yang dingin. Menggunakan air yang dingin. Sama halnya setelah perang tadi, setelah berhubungan jangan langsung minum ya Bu. Paling enggak ke kamar mandi dibersihkan kotoran, wudhu baru minum ya. Karena masih badannya itu istilahnya masih kotor. Jadi diusahakan dulu, jangan langsung glek-glek minum, jangan. Tapi ke kamar mandi dulu baru minum. Sama halnya ketika kita menyusui anak juga sama. Walaupun anak habis nangis ya sabar dhisik ngoten nggih kan sabar dhisik. Bapake kan ngeneng-ngeneng dhisik baru dengan ngumbii anaknya kalau sudah bersih tadi. Tadi ada pertanyaan Bu Witi. Kalau lagi ulur juga sama Bu harus berwudu. Harus sama halnya. Dalam keadaan kan sama junub ini kan mengandung hadas besar. Haid juga hadas besar. Kita pun juga tetap disunahkan untuk berwudu. Dan Bu Witi saya pun juga sama karena sudah terbiasa kalau manjing kamar mandi keluar ya otomatis wudu ya eman-eman ngoten nggih. Seperti itu walaupun lagi uzur, walaupun lagi berhadas, tetap saja harus berwudu. Seperti tidur tadi loh Bu. Bunda, seperti biasa. Sama seperti sholat biasa. Tidak ada pembedanya kalau wudu nih go. Karena niatnya kita untuk toharah, untuk menjaga kita, Allah menjaga kita dari godaan setan. Biar terjaga. Kalau kita punya wudu walaupun lagi hadas, kan niatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah menjaga kita seperti itu. Sama halnya Bu, wudunya seperti wudu biasa. Ngaten nggih. Ngaten mawon wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu nanti tutup dengan doa nggih. Dari saya pribadi dalam kita belajar bersama-sama ada kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin nggih Ibu semuanya. Sami-sami Bunda. Sami. Terima kasih. Kami Bunda ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.